Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah terkendala akses puluhan anak Buleleng belum lanjut sekolah. Kaji dengan komprehensif rencana penerbitan obligasi daerah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, puluhan anak di Kabupaten Buleleng hingga awal tahun ajaran baru 2026-2027 belum melanjutkan pendidikan. Kondisi ini sebagian besar terjadi karena terkendala akses menuju sekolah, terutama di wilayah Buleleng bagian timur. Pemerintah pun membuka posko drop out untuk memastikan anak-anak tersebut kembali mendapatkan hak pendidikan. Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng masih melakukan pendataan terhadap anak-anak yang belum melanjutkan pendidikan. Pendataan dilakukan melalui sekolah untuk memastikan seluruh lulusan telah diterima di jenjang pendidikan berikutnya. Hasil sementara menunjukkan terdapat puluhan anak yang belum melanjutkan sekolah. Mayoritas merupakan lulusan SD yang seharusnya melanjutkan ke jenjang SMP. Menurut Disdikbora, kendala akses menjadi salah satu faktor utama anak belum melanjutkan sekolah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah dukungan, mulai dari seragam sekolah, pembelajaran daring, hingga angkutan sekolah. Program angkutan sekolah disiapkan khusus bagi anak-anak yang kesulitan menjangkau sekolah akibat keterbatasan akses. Ada beberapa daerah yang kami lihat di daerah timur, itu karena terkendala akses, dulu SD-nya kan dekat nih, sekarang SMP-nya agak jauh itu karena tidak melanjutkan, tapi kami sudah arahkan untuk sekolah mendaftarkan saja dulu anak tersebut. Kemudian fasilitasinya kami upayakan nanti mungkin diberikan dulu pencatatan anak-anak tersebut sebagai siswa di sekolah SMP. Nah itu nanti pelayanannya bisa diberikan secara istilahnya daring, ataupun nanti mereka difasilitasi untuk angkutan sekolah. Selain jalur pendidikan formal, anak yang terkendala untuk masuk sekolah juga dapat mengikuti pendidikan kesetaraan, mulai dari paket A, paket B, hingga paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Disdikbora Buleleng membuka posko drop out hingga 31 Agustus mendatang. Pemerintah menargetkan seluruh anak yang belum melanjutkan pendidikan dapat terdata, sehingga tidak ada anak-anak kehilangan hak memperoleh pendidikan. Yasri Yuli, Bali TV. Kegiatan Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi Tim Penggerak PKK Provinsi Bali tahun 2026 di Kabupaten Jembrana berlangsung meriah pada Jumat 7 Agustus 2026. Bertempat di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno, acara ini mencatatkan transaksi ekonomi yang signifikan, di mana omset penjualan dari pagi hingga acara seremonial dimulai telah mencapai Rp367.760.000. Omset penjualan masih akan terus bertambah mengingat kegiatan Pasar Rakyat ini dijadwalkan dibuka sampai pukul 18.00 WITA. Selain menjadi ajang transaksi ekonomi kerakyatan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aksi sosial penyaluran bantuan kepada 100 orang penerima manfaat. Bantuan yang diserahkan meliputi beras dengan total berat 2.000 kg, 200 kerat telur, 100 liter minyak tanusan, dan 250 tas belanjaan berisi kebutuhan pokok. Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana, Nyonya Ani Setiawarini Gembang Hartawan menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kepercayaannya menjadikan Jembrana sebagai tuan rumah pelaksanaan Pasar Rakyat kali ini. Nyonya Ani Setiawarini Kembang Hartawan memaparkan bahwa Pasar Rakyat kali ini melibatkan 115 pelaku usaha yang terdiri dari 21 pelaku industri kecil dan menengah atau IKM, 63 pelaku usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelompok wanita tani atau KWT, serta usaha berbasis hasil pertanian,
dan 31 pelaku usaha kuliner khas Jembrana. Beragam produk unggulan khas Jembrana dipamerkan dan dijajakan dalam kegiatan ini, mulai dari hasil pertanian segar seperti gunda dan kangkung, buah-buahan lokal seperti semangka, melon, dan buah naga, hingga hasil perikanan berupa ikan segar, dan produk olahan seperti pindang perancak dan bedetan kocing. Tak ketinggalan komoditas lokal seperti kopi, gula aren, madu, olahan kelapa, jajan tradisional Bendu, dan kuliner ikonik Jembrana seperti ayam betutu Gilimanuk, lontong serapah, dan lawar kelungah turut memanjakan pengunjung. Pihaknya berharap kegiatan pasar rakyat ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha Jembrana dan masyarakat. Ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan produk-produk lokal Jembrana agar akses pemasarannya makin luas sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap produk daerah sendiri. Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster menjelaskan bahwa pasar rakyat merupakan agenda berkelanjutan yang dirancang untuk memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Meskipun diselenggarakan secara bergilir, Nyonya Putri Koster menegaskan bahwa skema harga langsung dari produsen ini tidak dimaksudkan untuk merusak harga pasar, melainkan sebagai bentuk stimulus ekonomi dan aksi berbagi yang diselenggarakan secara berkala. Sebenarnya niki tujuan ibu tidak harapan. Tujuan ibu niki kan mempertemukan seluruh pengurus PKK dari kabupaten kota dan juga provinsi. Kalau tidak ada seperti niki, kita jarang bisa ketemu. Nah, jadi di tempat bertemu niki kita bikin pasar rakyat. Jadi dari kita bertemu ada manfaatnya. Manfaatnya pertama kepada para pedagang. Pedagangnya itu memang langsung petaninya, langsung produsennya. Jadi kita langsung mempertemukan petani dan konsumen. Jadi bisa harga lebih murah dia. Kabupaten Jembrana sendiri menjadi lokasi ke-6 pelaksanaan pasar rakyat PKK Provinsi Bali pada tahun 2026. Setelah sebelumnya sukses digelar di Kabupaten Buleleng dan akan terus dilanjutkan ke kabupaten kota lainnya hingga akhir tahun. Prokopim Jembrana melaporkan. Kaji dengan komprehensif rencana penerbitan obligasi daerah. Kami segera kembali dengan laporannya.
Pemirsa, Pemkab Badung menyiapkan skema penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata Badung. Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Badung, Made Sunarte, ketika ditemui pada Sabtu 8 Agustus 2026 mengapresiasi kebijakan Pemkab Badung yang secara kreatif mencari alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Alternatif pembiayaan ini merupakan salah satu solusi pembiayaan mengingat APBD Badung memiliki keterbatasan. Pembangunan infrastruktur strategis memerlukan biaya besar dan obligasi daerah ini diharapkan bisa mempercepat terwujudnya infrastruktur strategis untuk mengurangi kemacetan sekaligus mendongkrak citra pariwisata Badung. Made Sunarte meminta agar kebijakan penerbitan obligasi daerah ini dikaji dengan komprehensif terlebih dahulu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan proyek yang dibiayai adalah visible. Ide kreatif Bapak Bupati Badung untuk melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Kabupaten Badung itu memerlukan dana besar dan tidak bisa dibiayai oleh APBD sekaligus, APBD Badung sekaligus. Oleh karena itu salah satu caranya menerbitkan obligasi. Tentu harapan kami Bapak Bupati akan mengkaji lebih dalam dan lain sebagainya tentang misalnya terkait dengan kan wajib misalnya itu salah satunya mendapat izin dari Menteri Keuangan dan juga undang-undang kita tidak melanggar, tapi ada yang mengatur tersebut. Ketiga, tentu Bapak Bupati Badung sangat bijak akan mendapatkan dukungan dan persetujuan dari DPRD Badung. Made Sunarte menambahkan meskipun APBD Badung cukup besar namun telah dibagi ke dalam pos-pos tertentu. Sedangkan masalah-masalah seperti kemacetan memerlukan penanganan yang segera dengan dana besar. Penerbitan obligasi ini diharapkan bisa segera terrealisasi dan mempercepat proyek-proyek strategis yang telah direncanakan Pemkab Badung untuk kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan. Riase, Bali TV. Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Badung bersama pemerintah Kabupaten Badung menyepakati kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan APBD Badung 2027 dengan fokus utama pada percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo dalam rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Puspem Badung, Kamis sore 6 Agustus 2026. Sebelum disepakati, rancangan KUA PPAS telah dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah. Kesepakatan ini menjadi landasan penyusunan APBD Badung tahun 2027 yang diharapkan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti menegaskan, besarnya anggaran harus diimbangi prinsip kehati-hatian dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pihaknya juga optimistis target pendapatan asli daerah atau PAD terus meningkat seiring membaiknya sektor pariwisata Badung. Ya, jadi gini, melihat faktor-faktor ya dari pendapatan yang ada, tadi sudah disampaikan bahwa ada lonjakan atau peningkatan pendapatan di badan pendapatan daerah kita yang setiap triwulan ini rupanya naiknya cukup drastis. Nah, saya kira masih logis lah. Jadi kan ini kan bukan baku ya, karena semua ini adalah proyeksi. Jadi proyeksi kira-kira di tahun depan seperti itu. Nah, kita nggak tahu, dan ketika kita kerja pun dimanapun kita bekerja kan ada target. Nah, inilah target yang dipasang. Nah, nanti kita harus optimis, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Nah, kalau tidak ya misalnya ya kita harus melakukan hal-hal. Apa hal yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah efisiensi, supaya nanti kegiatan dan program yang menjadi prioritas atau pokok seperti pendidikan, kesehatan itu tidak terganggu. Sehingga ada hal-hal yang nanti
kita lakukan efisiensi. Gitu. Sementara itu, Bupati Badung Iwayan Adi Arnau menjelaskan setelah pembahasan bersama DPRD, alokasi belanja daerah disepakati menjadi lebih dari 14,2 triliun rupiah. Lebih dari 55% anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jaringan jalan baru, guna mengatasi persoalan kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah. Hingga 31 Juli 2026, realisasi PAD Badung telah mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Capaian ini dinilai menjadi indikator meningkatnya kepercayaan wisatawan terhadap Bali dan Badung sebagai destinasi wisata. Ada satu perubahan juga di mana belanja kita secara total menjadi 14,2 triliun dan itu juga tentu ditambah dari pembiayaan, salah satunya bersumber dari pinjaman-pinjaman yang juga dimasukkan di sana. Tapi secara prinsip bahwa PAD kita tetap di 11,6 triliun. Pendapatan kita 11,6 triliun dengan PAD 10,9 triliun. Ya mudah-mudahan apa yang kita rancang ini nantinya bisa kita akan capai secara maksimal. Sehingga itu akan sangat berpengaruh terutama dalam rangka untuk mengejar target capaian-capaian yang kita sudah tuangkan dalam KUA PPAS yang akan menjadi satu dasar basic daripada penganggaran untuk 2027 itu. Ketua DPRD dan Bupati Badung berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas daerah sehingga target PAD maupun pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2027 dapat tercapai secara optimal. Winate dan Angkat Wirawan, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi. KPU Bali pastikan proses PAW di Bali sesuai aturan. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengempon Dijen selaku pengalian itu pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Pemirsa, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota legislatif di Provinsi Bali dipastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU menegaskan tidak akan mengambil langkah sebelum menerima surat resmi dari DPR untuk meminta nama calon pengganti. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan, mengatakan hingga saat ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan PAW di Bali. Seluruh proses dilakukan secara ketat sesuai aturan yang berlaku. KPU juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sekretariat dewan, dan tim pertimbangan agar setiap tahapan berjalan lancar. Sepanjang semua syarat-syarat ya yang dipersyaratkan di dalam PAW itu terpenuhi, ya kita proses. Nggak ada like dan dislike, baru ini boleh itu tidak boleh. Bagi kami di Bali, aturan PAW itu dilaksanakan dengan baik, ya maka semuanya akan lancar-lancar aja. Menurut Lidartawan, sepanjang seluruh persyaratan administrasi PAW terpenuhi, KPU akan memprosesnya tanpa membedakan latar belakang pihak yang mengusulkan. Ia juga menyebut partai politik rutin berkonsultasi dengan KPU terkait mekanisme PAW, termasuk bersama Sekretariat DPRD dan pemerintah daerah. Bahkan secara berkala, KPU memberikan pembekalan mengenai regulasi PAW agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, anggota KPU RI Divisi Teknis, Audi Malik menegaskan, hingga kini tidak ada persoalan krusial terkait pelaksanaan PAW di Bali, termasuk persoalan yang berkaitan dengan status aparatur pemerintah seperti P3K. Seluruh persyaratan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk di Bali tidak ada permasalahan yang krusial, semuanya berjalan dengan lancar, dan memang di beberapa tempat di luar Bali itu ada permasalahan PAW yang berkaitan dengan P3K, yang dimana persyaratan menjadi P3K itu tidak berstatus sebagai anggota partai politik. KPU berharap koordinasi yang baik antara partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu terus terjaga sehingga setiap proses PAW dapat berlangsung tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Yasir Yuli, Bali TV. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, lembaga pendidikan atau kampus harus memiliki SDM dosen yang berkualitas S3. Jika masih setara S2 maka akan stagnan. Demikian diungkapkan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Margarana Madra Suartana. Menurut Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Margarana Tabanan, Madra Suartana, lembaga pendidikan atau kampus akan stagnan jika dosen yang dimiliki masih berkualifikasi S2. Menurutnya, kampus memiliki dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala, sertifikasi dosen untuk antisipasi 10 tahun mendatang. Jika yayasan hanya memiliki dosen S2, maka tidak berkembang. Harus memiliki dosen berkualitas, memiliki penelitian-penelitian sehingga yayasan dituntut memberikan subsidi. Dikatakan dengan meningkat dosen berkualifikasi S3, akreditasi kampus akan meningkat. Yayasan tidak bisa berdiam diri terhadap dosen yang stagnan pendidikannya hanya sampai kepada S2 saja, bukan maksimal di sana. Jadi maksimalnya adalah S3, lalu jabatan fungsionalnya adalah lektor kepala, dan juga mempunyai penelitian. Nah, ini yang kita harapkan agar dosen kita berkualitas. Tentu tidak bisa kita melihat mengukur dari pendidikannya sekarang. Tentu kita akan berharap kesanggupannya untuk melakukan itu. Walaupun kita dari yayasan tidak bisa kita membantu banyak, tapi paling tidak kita ringankan subsidi untuk peningkatan dirinya, karena kita butuh itu untuk juga akreditasi kita, jadi otomatis akan meningkat. Sampai saat ini berapa yang dosen yang sudah bersertifikat? Agus Sudiatmike, Bali TV.
Pangkogab Wilhan II Mabes TNI gelar latihan kesiapsiagaan bencana di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tanpa cuma laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makatang lo, awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjar, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pencetang wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nakon apa lagi? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit naik kulit. Metapang kalau kebos, mepandes ditawin sangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik ke lokah kedua negara Sami seantukan taksu.
Pemirsa, antisipasi potensi bencana alam di wilayah rawan, Mabes TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2, Pangkogab Wilhan 2, mempusatkan latihan kesiapsiagaan operasional di Provinsi Bali Sabtu 8 Agustus 2026. Latihan dengan menggelar simulasi aplikasi lapangan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Pantai Mertesari, Denpasar. Digambarkan telah terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami. Seluruh instansi terkait berkoordinasi untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi para korban, termasuk evakuasi di atas laut menggunakan helikopter milik Basarnas. Selain di laut dan pesisir, penanggulangan bencana juga dilakukan di darat berupa penyaluran bantuan bahan makanan dan evakuasi korban darurat. Lokasi evakuasi yang menggunakan helikopter dilakukan di lapangan Inti Mandala Renon. Pangkogab Wilhan 2 Marsikal Madya TNI Musafar yang didampingi Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto selaku Pangkogas Gabpad mengatakan Indonesia dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam dari aktivitas tektonik menuntut kesiapsiagaan seluruh unsur bersenjata dan lembaga terkait. Latihan ini memasuki hari ke-6 setelah 5 hari menjalankan latihan Mako dan Tactical Floor Game Kogas Gabpad Kodam 9 Udayana. Kita akan melaksanakan latihan yang sudah direncanakan dalam ini yang dilatihkan kepada Kodam 9 Udayana untuk melatihkan, mengoperasionalkan dari rencana sehingga apapun yang ada kendala-kendala dalam latihan ini segera bisa direvisi. Jadi dalam simulasi baru bisa terlihat kendala-kendala yang ada pada saat latihan itu nanti akan direvisi pada perencanaannya sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar. Hal ini menjadi alasan utama Kogab Wilhan 2 wilayah Bali sebagai pusat latihan, mengingat Bali memiliki karakteristik geografis rawan gempa dan tsunami, sekaligus pusat pariwisata internasional dengan mobilitas tinggi di Pantai Mertesari dan Denpasar. Jadi kenapa kita memilih Bali? Ya sebenarnya bukan saja Bali sebenarnya yang saya sampaikan tadi bahwa negara Indonesia memang ini terletak di 3 lempeng itu sehingga seluruh daerahnya banyak menjadi potensi. Nah untuk Bali ini, memang di Bali ini kan sangat khusus. Mungkin rekan-rekan wartawan ketahui bahwa Bali ini kan jadi pusatnya pariwisata dunia sehingga disorot dunia. Kemudian juga di Bali sini potensinya juga ada. Cuman kita tidak mengharapkan itu ya. Latihan terpadu ini melibatkan trilogi TNI beserta BNPB, BPBD, Basarnas, Polri, pemerintah daerah, dan instansi kesehatan. Diharapkan ini mampu meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kemampuan seluruh personel dalam melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana secara terpadu. Rangkaian latihan puncak diwarnai aksi kemanusiaan dengan pembagian 1.200 paket sembako kepada masyarakat. Rai Swantara, Bali TV. Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengirim 1.476 patriot muda ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai daerah untuk melaksanakan riset, kajian, dan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan para patriot muda tersebut direkrut dari 10 perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi. Melalui Kementerian Transmigrasi telah merekrut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan para patriot muda tersebut direkrut dari 10 perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi. Ia menjelaskan program tersebut merupakan kelanjutan tim ekspedisi Patriot 2025 yang sebelumnya menerjunkan 2.000 sumber daya manusia unggul ke kawasan transmigrasi. Pada tahun 2026, pemerintah kembali menugaskan 1.476 SDM unggul di 53 kawasan transmigrasi, mulai dari Salor Papua Selatan, Selaut di Aceh, Lunang Selaut, dan Muara Takung
Kamang Baru di Sumatera Barat, Batu Batempang di Kabupaten Belitung, hingga Barelang di Kepulauan Riau. Yang saya hormati, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi telah merekrut dan mengirim 1.476 patriot muda dari tim ekspedisi patriot dari 10 perguruan tinggi terbaik ke 53 kawasan transmigrasi untuk melaksanakan riset, kajian, dan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah pada tahun 2025 menerjunkan 2.000 sumber daya manusia unggul, pada tahun 2026 ini pemerintah kembali menugaskan 1.476 sumber daya manusia unggul ke 53 kawasan transmigrasi, mulai dari Salor di Papua Selatan, Selaut di Aceh, Lunang Selaut dan Muara Takung, Kamang Baru di Sumatera Barat, Batu Betumpang di Bangka Belitung, hingga Barelang di Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik, yaitu 1. Universitas Indonesia, 2. Institut Teknologi Bandung, 3. Universitas Gajah Mada, 4. Institut Teknologi 10 November, 5. Institut Pertanian Bogor, 6. Universitas Diponegoro, 7. Universitas Pajajaran, 8. Universitas Airlangga, 9. Universitas Brawijaya, dan 10. Universitas Hasanuddin yang turut bekerja sama dengan perguruan tinggi lainnya dalam tim ekspedisi Patriot 2026. Kemitraan ini merupakan kelanjutan dari tim ekspedisi Patriot 2025 dan pada tahun 2026 kemitraan ini bertambah Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin. Perguruan tinggi mitra membantu verifikasi administrasi. Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium riset terapan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan baru bagi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan hubungan spiritual Ratu Ayu Kebonkuri dengan Ratu Ayu Singgi. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Ane kadua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawin mari urana dinemati dibalik kalmadanya lalu taneweka teleponnya nadi seru bilang wai gani bisa semangat mengkuli kota Paris atot engi bertu sing lah pipes. 6
Pemirsa, Pura Dalam Kayangan Kesiman kini menjadi pusat perhatian kerama desa adat Kesiman dan warga Singgi Sanur. Kerama Kesiman kini sedang memusatkan perhatian menyukseskan karya ngeteglinggi, pedudusan agung melaspas mendem pedagingan dan caru manca kelud. Upacara juga diisi dengan ngodak sesuhunan Ratu Ayu Chandra Geni calon narang Kebon Kuri. Ada yang unik di acara ini, yakni hubungan skala sesuhunan Ratu Ayu Gumi Kebon Kuri Kesiman dengan Ratu Ayu Chandra Bawa dari Singgi Sanur. Mengapa kedua sesuhunan ini begitu dekat? Berikut laporannya. Pura Dalam Kayangan dipercaya sebagai tempat pemujaan Dewi Durga oleh masyarakat desa adat Kesiman dalam melaksanakan sistem religi berkonsep Pancalingga. Keberadaan ide Ratu Ayu atau Barong dianggap sebagai simbol roh suci yang mampu memberikan perlindungan, keselamatan, dan mempersatukan Kebon Kuri bahkan dengan warga Singgi Sanur. Hubungan antara Ratu Ayu Kesiman dan sesuhunan Singgi Sanur adalah hubungan spiritual kekeluargaan atau prasanak antar sasuhuna yang terjalin erat melalui tradisi upacara suci, puja wali, dan prosesi mendak atau tangkil di wilayah Denpasar dan juga Sanur. Makanya kedua Ratu Ayu ini menjadi pemucuk saat tradisi ngarebong di Kesiman. Hal ini juga menurun pada hubungan skala kekerabatan keramanya. Hal yang membedakan adalah bahan bulu barong di mana ide Ratu Ayu Singgi berbahan bulu goa atau burung gagak, sedangkan sesuhunan Kebon Kuri berbahan sutra putih. Dalam berbagai karya besar atau puja wali seperti di wilayah Kesiman atau Pura Kayangan, ide Ratu Ayu sesuhunan dari Singgi Sanur kerap diundang atau dipendak untuk hadir. Pemangku Mayun Agung Pura Kayangan Kesiman Jero Mangku Wayan Jamas mengungkapkan hubungan spiritual antara sesuhunan Ratu Ayu Chandra Geni calon narang Kebon Kuri dan Ratu Ayu Chandra Bawo Singgi dikenal paling lama dan kuat. Diibaratkan di Pawangan, ide Ratu Ayu Chandra Geni calon narang adalah kakaknya, sedangkan sesuhunan dari Singgi adalah adiknya. Alasannya adalah karena kedua prarai sesuhunan ini diperoleh dari kayu pule setra Kesiman. Ia membantah jika ada yang menyebut kedua sesuhunan ini ibarat pasangan suami istri karena sesuhunan tak berwujud lanang atau istri. Orang Kebon Kuri nalar ring Singgi tu. Malaka rai. Iya. Sana cen rako dan rai ni kan. Ya. Sana cen malaka rako dan rai ni. Di Kebon Kuri rakan. Napi mawinan malaka rai Jermanku. Kendan numas kayu niki. Niki numas kayu. Ring setra niki Jermanku berarti dumulan ide Ratu Ayu Chandra Geni ring Kebon Kuri. Ya. Jadi napak pertiwi kocap ring napi ni kan jero. Gua niki. Niki napak pertiwi. Salah satu tokoh masyarakat Singgi Sanur Wayan Sudiano mengungkapkan ide Ratu Ayu Chandra Bawo merupakan prasanak dari dalam kayangan sakti Kesiman. Sebab daru atau kayu yang digunakan untuk tapal atau topeng barong didapatkan di setra Gede Waribang Kesiman. Pura Dalam Kayangan Kesiman memiliki nuansa berbeda dengan pura lainnya. Ornamen pura kebanyakan bernuansa magis. Di pintu masuk barat Madi Mandala ada aling-aling Garuda dengan sayap mengembang. Kemungkinan aling-aling ini berkisah tentang cerita Garudeya dalam kisah Samudra Matana. Di bagian bawah kaki Garuda terdapat binatang-binatang seperti gajah, kura-kura, empas atau bedawang nala, ular, dan macan. Pada bagian belakang aling-aling terdapat hiasan sulur-suluran, kepala raksasa yang digambarkan berwajah menyeramkan, mata melotot, bertaring, dan menggunakan mahkota. Tangan berada di samping rahang dengan kuku yang panjang. Di bawahnya terdapat relief-relief binatang, namun keadaan yang aus membuat sulit mengidentifikasikan jenis-jenis binatang yang diperhatikan. Hal yang menyeramkan di pintu utara Madi Mandala terdapat aling-aling Rangde disebut juga Pura Prajapati. Sosok Rangde menggunakan kain di atas lutut motif simbar, dengan sampur polos terjuntai di kanan dan kiri sampai ke lapik. Wiru tanpa motif terjuntai sampai lapik. Ujung wiru terbagi dua dengan 3 lipatan gelang kaki motif simbar. Upacara pemelaspasan sejumlah perbaikan pelinggih dan sesuhunan sudah dilakukan 4 Agustus. Puncak karya jatuh pada Anggara Kliwon Tambir 11 Agustus. Esoknya dilanjutkan dengan sesuhunan Masuci Suci. Sesuhunan Singgi dan Langon akan napak pertiwi pada 13 Agustus.
Nampak Pertiwi Sesudan Kebon Kuri pada 14 Agustus dilanjutkan pentas calon arang. Suece, Bali TV. Tinjau stand UMKM di kawasan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Ketua SC atau Panitia Pengarah Piala Presiden 2026 Marwar Sirait menyebut penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini mampu menggerakkan perekonomian para pelaku UMKM. Menurut Marwar, Piala Presiden terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Selaku Ketua Pengarah Piala Presiden 2026, Marwar Sirait bertolak ke Bali untuk menyaksikan laga puncak Piala Presiden 2026. Dalam kunjungannya, Marwar menyempatkan diri untuk melihat stand UMKM hingga kesehatan di areal stadion. Di sela-sela kunjungan, Marwar mengatakan perhelatan Piala Presiden mampu menggeliatkan perekonomian bagi para pelaku UMKM. Selain itu, dirinya juga menyebut dukungan sponsor yang terlibat dalam pesta sepak bola kali ini tembus lebih dari 90 miliar rupiah, sehingga total hadiah turnamen meningkat dari 5,5 miliar rupiah pada tahun sebelumnya menjadi 8 miliar rupiah pada tahun ini. Meski pertandingan digelar tanpa penonton di stadion, Marwar menilai antusiasme masyarakat tetap sangat tinggi melalui siaran televisi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rating siaran selama turnamen berlangsung. Itu sangat membuat perhatian publik 2 minggu ini luar biasa kepada Piala Presiden. Dan inilah industri olahraga yang kita harapkan, sportif, transparan, jadi hiburan yang berkualitas, ratingnya tinggi, tanpa uang negara, ini bisa terus dipertahankan dan hadiahnya naik terus. Tahun lalu kalau tidak salah juara satunya 5,5 miliar ya, tahun ini 8 miliar. Jadi dukungan sponsor juga luar biasa besarnya. Marwar juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari panitia, aparat keamanan, sponsor, hingga seluruh elemen yang terlibat yang telah bekerja keras menyukseskan penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Ke depan, Marwar berharap dunia olahraga Indonesia terus berkembang, melahirkan kompetisi yang semakin berkualitas, serta mampu melahirkan prestasi yang membuat Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.